Shalom, selamat petang Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GKI Marta Gereja Purwokerto, dimanapun saat ini Bapak Ibu sedang berada. Senang sekali kita bisa bersama-sama berjumpa kembali di dalam acara Kalam Online GKI Marta Gereja pada hari Jumat 15 Agustus 2025. Bersama saya, Bambang Laksoiwono, kita semua akan bersama-sama belajar tema PHP, kepanjangan dari pemberi harapan pasti. Didasari dari kisah dan bacaan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 17. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan tentang tema dan bacaan kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih pada petang hari ini kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu dan kami rindu mendengarkan suara-Mu, pengajaran-Mu untuk kehidupan kami menjadi lebih baik, semakin serupa dengan karakter Kristus. Untuk itu kami memohon akan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hidup kami masing-masing, khususnya hati kami saat ini, supaya kami yang membuka hati dan pikiran kami boleh sungguh-sungguh mendengar akan sabda firman-Mu dan mengerti serta melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Perlengkapi juga anak-Mu yang menjadi pembawa firman pada petang malam hari ini, supaya dengan pertolongan dari kuasa Roh Kudus, maka anak-Mu pun dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik, dengan lancar, dengan benar. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di awal tadi saya menyampaikan bahwa ada kata PHP atau singkatan PHP. Bagi beberapa orang mungkin hal ini terdengar sudah tidak asing, karena beberapa waktu yang lalu perihal mengenai PHP ini sudah viral. PHP yang selama ini kita kenal memiliki arti pemberi harapan palsu. PHP, pemberi harapan palsu. Nah, istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memberikan harapan atau janji, namun pada akhirnya tidak memenuhi harapan tersebut. Sehingga membuat orang lain merasa kecewa dan sakit hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagian orang mungkin pernah diberi yang namanya harapan palsu. Sebagai seorang mantan sales yang menjual produk secara langsung kepada konsumen, saya pun pernah mengalami yang namanya diberi harapan palsu. Ketika saya dijanjikan nanti ya sore akan saya telepon, saya tunggu sampai malam, sudah ngantuk tidak ditelepon. Nanti ya bulan depan kalau sudah mendapatkan gaji, saya akan membayar DP-nya untuk membeli mobil. Rupa-rupanya setelah kemudian waktu yang dijanjikan itu jatuh tempo, ternyata dia mengatakan, waduh uang ini untuk kepentingan yang lain terlebih dahulu sehingga saya membatalkannya. Dan tentu saja banyak hal dalam hidup kita di mana kita juga diberi harapan palsu. Dan itu terkadang membuat kita menjadi lelah dengan harapan-harapan yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai-sampai mungkin kita akan berkata, dah mending kamu kasih aku sarapan ya, biar perutku kenyang, daripada kamu cuma kasih harapan. Harapan-harapan yang begitu dahsyat, bombastis, yang begitu tinggi, yang nyatanya justru melukai hati kita karena harapan itu tidak terwujud. Bahkan kalau kita lihat bis ya, harapan jaya itu bisa saja nyungsep. Apalagi kita mendapatkan harapan palsu. Wah, hidup kita
justru lebih nyungsep lagi ketika harapan palsu yang sering kali kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar tentang PHP yang lain, yaitu pemberi harapan pasti. Dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai dengan 17. Bagaimana kisahnya? Kita akan membahasnya bagian demi bagian. Kita akan membaca terlebih dahulu dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 10 terlebih dahulu. Dikatakan demikian. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat peta Israel pada zaman Elisa. Kita lihat kota Sunem ditunjukkan dengan titik atau lingkaran berwarna merah, dan di sana saya berikan tanda panah. Informasi mengenai di Sunem, di kota Sunem, ada perempuan kaya yang mengundang Elisa makan. Ya, Elisa digambarkan seperti gambar yang tertampil di layar HP atau komputer Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Ternyata di kota Sunem ini ada seorang perempuan yang baik hati, perempuan yang bermartabat, yang terhormat, perempuan kaya yang mengundang Elisa makan. Dan bahkan menurut informasi dari bacaan kita dikatakan seberapa kali Elisa dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Artinya Elisa singgah ke rumah perempuan kaya di Sunem ini tidak cuma sekali atau 2 kali, lebih daripada itu, seberapa kali, setiap kali dalam perjalanan, ternyata Elisa mampir singgah ke rumah pasangan suami istri ini untuk makan. Dan ketika hal ini terjadi berulang kali dan terjadi beberapa kali, maka sang istri berbicara kepada suaminya. Si istri perempuan yang kaya dari Sunem ini berkata sebenarnya ia sudah tahu bahwa Elisa adalah abdi Allah yang kudus. Sehingga dia punya sebuah rencana atau ide untuk membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Maksudnya kalau selama ini Elisa mungkin hanya sekedar singgah dan makan atau mungkin bahkan bermalam atau menginap di tempat yang mungkin disediakan untuk tamu, tetapi kali ini mereka akan membuat atau membangun sebuah kamar khusus. Kamar yang terletaknya di atas, yang kecil, yang cukup untuk Elisa bisa tinggali, dan berdinding batu artinya ini adalah kamar yang tetap, yang permanen, yang akan bisa terus ditempati dari waktu ke waktu yang kokoh dan kuat. Bahkan tidak cuma sekedar hanya membuat sebuah kamar, tetapi mereka memiliki ide untuk menaruh di sana tempat tidur supaya Elisa bisa beristirahat. Sebuah meja dan kursi tentu saja untuk bisa menulis dan sebuah kandil ya untuk keperluan bagaimana kebutuhannya untuk makan dan minumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Sunem ini, khususnya perempuan kaya yang terhormat dan baik hati ini. Dia melayani
Elisa sebagai abdi Allah yang kudus dengan penuh ketulusan. Bagaimana kisah selanjutnya? Diceritakan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 11 sampai dengan ayat 17, demikian bunyinya. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah selanjutnya diceritakan pada suatu hari datanglah Elisa ke sana. Kapan? Tidak dijelaskan di dalam Alkitab secara detail atau rinci, tetapi intinya adalah Elisa datang kembali ke kota Sunem dan singgah seperti biasanya di rumah pasangan suami istri ini. Dan ternyata ide dari perempuan kaya ini telah terwujud, sehingga kamar di atas yang kecil dengan ada tempat tidur, meja, kursi, dan kandil ada di sana. Sehingga Elisa tidur di situ, bermalam di situ. Tinggal di kamar yang permanen itu, yang tetap itu. Dan menariknya di ayat 13, Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Lihatlah kalimat yang saya beri, tulisan tebal, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Bapak Ibu Saudara, seperti kebanyakan orang, kalau ia mendapatkan kebaikan dari seseorang, pasti dia bertanya-tanya apa yang bisa ia berikan sebagai timbal balik kepada orang tersebut. Perempuan kaya ini sudah sangat bersusah-susah memberikan jamuan makan, minum kepada Elisa dan bahkan membangunkan tempat yang tetap dan permanen dengan perabotan di dalamnya supaya Elisa nyaman dan tinggal di sana. Sehingga Elisa ingin memberikan hal yang baik dan positif kepada perempuan dan pasangannya. Sehingga dia bertanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu melalui bujangnya, yaitu Gehasi. Bahkan Elisa menawarkan supaya pasangan suami istri ini atau perempuan kaya ini namanya akan dibicarakan kepada raja atau kepala tentara. Supaya mendapat keuntungan mungkin secara perlindungan dari kepala tentara, dilindungi secara khusus, atau kepada raja
kaitannya dengan politis, mungkin kalau mereka berbisnis bisa mendapatkan kemudahan, akses. Tetapi intinya Elisa ingin memberikan hal yang baik, perbuatan yang baik untuk pasangan suami istri ini, terkhusus juga kepada perempuan yang kaya dan terhormat ini. Tetapi sungguh luar biasa, perempuan kaya ini menjawab, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Yang artinya ingin mengatakan, aku ini tinggal di antara kaumku, yang artinya aku sudah cukup memiliki segala hal dalam hidupku. Tidak ada perlu lagi yang kurisaukan. Aku sudah cukup menikmati hidup ini dengan suamiku, dengan keadaanku saat ini, sehingga sudah tidak perlu lagi nama kami dibicarakan kepada raja atau kepala tentara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu saja dengan jawaban semacam itu, Elisa bertanya-tanya, waduh, apa ya yang bisa kuperbuat bagi pasangan ini? Dan menariknya, Gehazi mengatakan, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Dan pengamatan Gehazi ini tentunya menjadi sebuah hal yang positif untuk Elisa bisa memperhatikan. Oh iya, selama ini kita kemari, kita tidak pernah melihat pasangan ini memiliki anak atau anak yang menyambut mereka. Mungkin semacam itu. Dan bahkan secara pengamatan suaminya sudah tua. Sehingga mereka berdua berpikir apakah kita bisa membantu terkait dengan memberikan harapan supaya mereka memiliki keturunan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Elisa berkata kepada perempuan kaya ini, pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Tentu saja kalimat yang keluar dari perempuan kaya ini tidak serta-merta diucapkan dengan enteng. Karena saya meyakini perempuan ini juga punya iman dan pengharapan. Tetapi ternyata iman dan pengharapan itu berbenturan dengan realita yang ia harus hadapi. Suami yang sudah tua, bisakah aku mempunyai keturunan dari suamiku ini? Sehingga pengharapannya itu justru semakin mendapatkan tantangan. Dan bahkan ia mewanti-wanti jikalau selama ini ia percaya kepada abdi Allah ini, percaya kepada Tuhan, jangan sampai justru mereka mengecewakannya dengan harapan yang palsu. Sehingga dia mengatakan, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Hal ini mengingatkan kita pada kisah Abraham dan Sarah ketika Sarah tertawa ketika dikatakan akan mendapatkan keturunan. Sudah tua dua-duanya. Sama seperti perempuan kaya ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pengharapan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Perempuan Sunem itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Elisa. Abdi Allah itu. Lihatlah kebahagiaan mereka mendapatkan anugerah Tuhan melalui seorang anak laki-laki memenuhkan kebahagiaan rumah tangga mereka. Mereka memang sudah lengkap sebagai keluarga, suami dan istri, tetapi semakin diperlengkapi dengan kehadiran seorang anak laki-laki dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, kisah perempuan Sunem ini tidak hanya menggambarkan ketulusan dan keramahan mereka. Kisah ini juga menunjukkan sifat Allah yang setia pada janjinya. Allah tidak memberikan harapan palsu kepada perempuan itu. Melalui Elisa,
Allah menepati janjinya. Sekali lagi kita diingatkan, melalui Elisa, Allah menepati janjinya. Dan janji Allah itu ya dan amin. Pengharapan di dalam Dia tidak akan pernah mengecewakan dan sia-sia. Dan itu terjadi dan dialami oleh seorang yang bernama Joni Eareckson Tada, di mana pada tahun 1967 pada usia 17 tahun, dalam sekejap hidupnya berubah total. Ia lumpuh total dari leher ke bawah karena melakukan loncatan menyelam yang salah. Bapak Ibu Saudara, bagi banyak orang kejadian seperti ini bisa menghancurkan semangat hidup. Lihat saja mereka yang terkena stroke, hidupnya langsung drop. Terlebih Joni juga demikian. Di minggu-minggu pertama, Joni sempat marah, putus asa, bahkan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau biarkan ini terjadi? Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya Joni mulai menyadari bahwa meskipun tubuhnya terbatas, jiwanya tidak terbatas. Tuhan mulai memakai keterbatasannya untuk melayani banyak orang. Sehingga pada suatu titik ketika ia terus berharap kepada Tuhan dan ternyata hidupnya dipakai oleh Tuhan, dia mengucapkan kalimat ini. Tuhan tidak selalu mengubah keadaan kita, tetapi Dia selalu mengubah hati kita. Dan ketika kita berharap kepadanya, kita tidak akan pernah dikecewakan. Harapan kepada Tuhan bukan berarti semua masalah hilang atau keadaan menjadi sesuai dengan keinginan kita. Harapan kepada Tuhan berarti kita percaya apapun hasilnya, Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dan tidak akan mengecewakan kita. Ini yang seharusnya kita yakini di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini saya ajak kita semua, berimanlah dan percayalah pada pemeliharaan Tuhan. Ia adalah pemberi harapan pasti. Karena ia merancangkan rancangan-rancangan yang baik dalam hidup kita. Untuk kita yang mengasihi Dia. Maukah hidup kita fokus tertuju hanya kepada Tuhan, Sang Pemberi harapan pasti dalam hidup kita? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau meneguhkan kembali iman dan hati kami bahwa Engkau adalah pemberi harapan pasti. Engkau adalah jaminan keselamatan kami, baik di dunia yang fana ini maupun jaminan kehidupan kekal kami hidup bersama dengan Bapa di sorga. Untuk itu Tuhan, ajar kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami benar-benar secara penuh hanya bersandar kepadamu ya Tuhan. Ketika kami menjalani hidup yang penuh dengan masalah, penderitaan, tantangan, ujian, dan pencobaan hidup. Sehingga pada akhirnya nanti kami tetap Engkau dapati terus berusaha setia hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekian kalam online hari ini. Dan jikalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar.
di channel YouTube GKI Marta Gereja. Sampai berjumpa kembali di kalam online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.